الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم أصلح أمة محمد صلى الله عليه وسلم وفرج عن أمة محمد صلى الله عليه وسلم وارحم أمة محمد صلى الله عليه وسلم وانشر واحفظ وأيد نهضة الوطن في العالمين بحق محمد صلى الله عليه وسلم. أما بعد فقال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا والمسلمين بعلومه في الدارين آمين. فإن قيل هل يلزم العبد طلب الرزق بحال ما, apakah wajib mesti seorang hamba itu untuk mencari rezeki dalam bagaimanapun keadaannya, bi ayyi halin kana, ay bi halim ma itu ziyadah ditangkir umum seolah-olah bi ayyi halatin kanat, dalam bentuk bagaimana saja. Fa'lam anna rizqal madmun allazi huwal ghidha'u wal qiwamu la yumkinuna talabuhu idh huwa syai'un min fi'illahi subhanahu wa ta'ala kal hayati wal mauti la yaqdirul abdu ala tahsilihi wala daf'ihi. Jadi kalau rezeki yang madmun, yang sudah dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak perlu dicari, karena seperti hidup dan mati sudah ditakdirkan. Yang dapat pasti dapat, yang tidak pasti tidak. Sudah ditanggung, dijamin, ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang madmun, tidak bisa menolaknya, tidak bisa mencarinya. Itulah yang dikatakan madmun. Tapi kita terkadang sebagai hamba Allah tidak tahu yang mana yang madmun, mana yang maksud, mana yang makdur. Akhirnya sepertinya semua dicari. Wa amal maksumu minal asbabi fala yalzamul abda talabu illa hajata lil abdi ila zalik. Ada yang maksud juga tidak perlu dicari karena tidak diperlukan, tidak diperlukan. Wa innama hajatuhu lil ilal madhun. Kita yang sangat perlu kita adalah yang dijamin, yaitu bukan yang dibagi, tapi yang dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa huwa minallahi wa bi dhamanillah. Wa amma qauluhu ta'ala wabtagu min fadlillah. Nah,
sekarang ini ada perintah untuk mencari. Fa idza qudiyatis sholatu fantasiru fil ardi wabtagu min fadlillah. Sekarang tadi itu maksum dan madmum sudah tidak perlu dicari karena tidak perlu. Kalau yang madmum perlu tapi sudah ditanggung. Kalau yang maksum tidak perlu, hanya tidak usah dicari. Sekarang gimana dengan firman Allah wabtagu min fadlillah? Apa anda akan bertolak belakang? Fal muradu bihi al ilmu was thawab. Di sana maksudnya wabtagu min fadlillah, di sana maksudnya ilmu dan pahala, bukan rezeki katanya. Wakila, ada juga orang berkata, bal huwa rukhsatun iz huwa amrun waridun ba'dal hazar. Itu kan perintah boleh saja kalau itu, karena perintah setelah dilarang. Kan sudah tadi mengatakan pas'au ila zikrillah wa zarul bai'. Nah, dalam kaidah sulfiq al amru ba'dal man'i tufidul ibahah. Karena misalnya di sini, sekarang ini dah boleh masuk dulu, dah boleh masuk. Kita ngepel kan, dah boleh stop, dah boleh masuk, dah boleh. Selesai, ayo masuk, boleh masuk sekarang. Itu kan, hanya silakan masuk. Sekarang ini perintah, silakan di sini, bukan berarti amar, tidak. Boleh kamu masuk sekarang, boleh. Tidak masuk juga tidak apa-apa, karena sudah. Itu jadi boleh masuk. Jadi perintah di sini badal hazri atau badal man'i tufidul ibahah. Boleh kamu cari rezeki setelah kamu selesaikan, setelah terlarang zarul bai'. Wa qila huwa rukhsatun idza amrun bana hazar fa yakunu bi ma'na ibahah. Summa inna Allah ta'ala dhamina laka dhamanan mutlaqan. Kemudian sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menjamin padamu damin yang bebas, min ghairi syartin, min ghairi syartit talabi wal kasbi, tanpa syarat mencari dan berusaha. Qala Allah taala wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha wa ya'lamu mustaudaha. Jadi tidak ada seekor pun yang melata di bumi ini kecuali rezekinya sudah ditanggung oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa ma min dabbatin bil ardi illa Allah, ini min zaidah ya. Ini nanti dabatinya menjadi isim ma dabatun ya. Minnya zaidah, kabarnya ba'da illa wa ma min dabatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha. Summa kaifa yasihu ayya'mural abda bi talabi ma la ya'rifu makanahu fatluhu. Terus mengapa diperintah seorang hamba untuk mencari sesuatu yang tidak diketahui tempatnya, kemudian dia cari? Di mana dia? Hanya Allah yang ya'lamu mustaqarraha mustaudaha. Allah yang tahu. Wa ma min dabbatin fil ardi illa ma rizquha wa ya'lamu mustaqarraha mustaudaha. Dia tahu tempat disimpan dan dititip. Kita tidak tahu. Iza ya'rifu
ayyu sababin ayya sababin minha, karena tidak ada seorang pun yang akan tahu sebab apa rizkuhu yang dia cari itu. Walladzi apa katanya ini? Walladzi basirun yasiru. Oh. Walladzi yasiru sababa gizai, dan ini yang akan menjadi sebab rezekinya itu, wa tarbiyati, dan sebab berkembangnya dia punya badan, la gair, tidak ada lain. Fal wahidu minha la ya'rifu zalika sababa, maka di antara kita tidak ada yang tahu sebab secara khusus. Allah yasulahu fala yasihu taklibu, maka tidak sah kita untuk memberatkan untuk mencarinya. Fa'ata'ammal rasyidan fa innahu bayyinun, maka perhatikanlah ini rasyidan, mudah-mudahan kamu dapat petunjuk, ini sudah jelas katanya. Jadi maksudnya seperti yang tadi, kita yang rendah tidak tahu kita bedakan mana yang maksum, mana yang madmum. Ya, asalkan kita sudah ikuti saja. Fa iza qadatis salatu fantashiru fil ardi wabtaghu min fadlillah. Baik itu rezeki maupun ilmu ataupun pahala, yang penting kalau kita lihat siakul kalam, tentu rezeki maksudnya. Kenapa? Karena sudah wazarul baik, terus memang wabtaghu min fadlillah. Tapi entah bagaimana pertimbangan Al-Musannif Al-Ghazali yang lebih sufi keanunya itu, sehingga min fadlillah di sini diartikan dengan al-ilmu was-sawabu. Padahal siakul kalamnya ya ayyuhalladzina amanu idza nudiyatis salat pantas idza nudiyatis salati fas'au ila dzikrillah. Di sini asawab atau sawab. Wazarul baik, tinggalkanlah jual beli, masa itu pahala dan ilmu. Ini kata kita ini. Wal khatbu sahlun walil muallifi fadlun. Itu istilahnya Maulana Syekh. Setiap beliau akan menegur pengarang di kitabnya, jadi secara karangan. La'allahu kaza wa kaza, al-ahsanu ayyakula kaza wa kaza, li'annahu kaza. Nah, itu ditegur. Ya, sarah dengan matan. Kalau saya mensarah misalnya, mengapa begini, mengapa begini, seharusnya akan berkatakan begini. Tapi begini, kita hanya saja sebaiknya begini, tapi apa maksud daripada pengarang kita tidak tahu. Yang jelasnya secara zahirnya begini. Nah, itu kan. Sehingga dia wal khatbu sahlun walil muallifi fadlun. Tidak saya negur dia dengan lain kena. Itu seperti Imam Malik yang paikun Alfiyatab Nimu'ti, terus ditenuni terus. Begitu habis dia tulis bahwa mau dikarang Alfiyah ini sudah ada di otaknya semua, itu baru dikarang. Tinggal akan dipindah saja dari otaknya ke kitab. Begitu mengatakan Paikatan Alfiyah Tabni Mu'ti, mengalahkan Alfiyah yang dikarang oleh Ibnu Mu'ti, hilang terus, dicabut oleh Allah.
Mau tulis apa sekarang? Ya Allah, malamnya ndak tidur-tidur. Gimana ini? Kok hilang? Ndak mau tulis apa sekarang ini? Bermimpilah bertemu dengan Ibnu Mu'ti. Tulis saja, lanjutkan itu, mengatakan wal hayyu yagliba alfa mayyiti. Itu. Orang hidup itu bisa mengalahkan 1000 orang mati. Betul tidak? Jangankan 1000, 1.000.000 pun kalau orang mati. Itu. Tulis saja sana, diolok oleh Imam Ibnu di dalam mimpinya. Ayo, tulis saja di kitab. Setelah mengatakan Pak Iyat al-Ibnu Mu'ti itu, tulis mengatakan wal hayyu yaglibu alfa mayyiti. Tulis. Bangun dia terus ditegur saya oleh dia ini katanya. Akhirnya disambutkan wa huwa biskabkin haizun tabdila mustaujibun sana'iyal jamila. Baru lanjut itu kan. Dia lebih dulu, dia lebih fadil, lebih alim, lebih alim dari saya. Dia lebih dahulu. Barulah dia lanjut. Itu. Jadi bapak saya juga saat dia mau menegur dikatakan lalau kaza wa kaza al khatbu sahlun walil muallifi fadalun. Nah, sekarang kita katakan apa entah maksud Imam Al-Ghazali ini pengarang kitab ini, kok dia artikan fadilah di sini dengan al ilmu was sawab, padahal siakul kalamnya dari itu mengatakan wazarul baik kan. Jadi kau harus pergi Jumatan, tinggalkan segala macam dagangan, jualan kan. Itu rezeki itu, bukan pahala. Nanti faiza aku diatus sholatu, apabila sudah selesai salat, fantasiu fil ardi, ayo sekarang boleh berserakan di bumi ini. Wabtagu min fadlillah, cari pahala di sana. Tadi rezeki yang dicetok. Nah itu jadi kata kita ini yang masih dangkal jauh dari bainas sama'i was sumur. Ya, tahu langit dengan sumur. Nah itu. Tadi mengatakan al ilmu was sawab itu jadi. Sedangkan nyata sekali ini sedang kita belakang rezeki. Itu. Dia katakan rezeki maksum, rezeki madmun kan. Itu. Jadi kok diartikan ke sana. Wallahu alam. Kita walil muallifi fadlun. Ini kita ambil kesimpulan saja bahwa seperti kita yang rendah-rendah begini, tidak tahu mana yang maksud, mana yang manbum, mana yang mujtahad, mana yang apa itu, muktasab dan sebagainya. Ya, memerlukan itulah mencari asbab. Walaupun sudah kita di madmun atau makdur, ya hatta mati pun kita usahakan jangan kita mati dengan alasan wala tulku biaidikum ila tahlukah, jangan campakkan kirimu tempat kematian. Aro mati wa tetap dari nenek uni nempuh lengan pelotem itu kan. Jadi menghindar juga dari mati. Jangankan kita yang berakal, anjing saja, kambing saja, dia lihat mau ditabrak lari juga, tapi kan tertabrak dia. Itu lari juga dia, menghindar dari mati juga dia itu. Tahu nama mati juga, padahal hayatu wa mamatu sawaun, mati hidup sama saja dia itu, sudah selesai. Tapi tahu juga menghindar juga dari mati. Kalau kejar dia tidak mau dia. Itu gorok ngerupuk kan. Nah itu jadi seperti itulah kita misalnya yang masih dangkal tasawuf kita lah begitu ya. Jadi tidak bisa kita cernak yang terlalu tinggi sehingga Imam Ghazali sampai mengatakan kok al ilmu sawab tadi itu, padahal sedang syakul kalamnya adalah sedang membicarakan masalah rezeki tertegak untuk jual beli baik. Itu. Yang penting wa ma min dabatin fil ardi illa Allah rizquha wa ya'lamu mustaqarraha mustaudaha. Tapi perlu digali kan, perlu digali di dalam hati kan? Ya.
Memang disimpan di dalam oleh Allah. Malah di langit disimpan. Ya, di air kan. Sekarang kalau turun hujan, terus kelornya terus tumbuh, berdaun, itu dikomakan kan. Kalau tidak turun hujan, jadi dia tempat disimpan itu. Berarti di langit tempat disimpan. Itu. Terus masuk ke air, ke tanah, terus dia campur dengan tanah, tumbuhlah dia. Itu. Sudah diatur sedemikian rupa oleh Allah semua. Itu tanggungan Allah semua itu kan. Tapi cara-caranya, itu caranya. Boleh saja Allah memberikan orang tanpa segala-galanya. Bisa saja, bisa baru-baru 4 dari 5 langit kan. Karena ada di YouTube itu ikannya dari langit itu kan. Rasa dengan nado. Itu ada apa les baskom itu kan. Nah itu bocor langitnya gitu. Karena kokoh di atas itu bocor terus. Itu boleh saja Allah itu buat sungai di atas awan ini, boleh saja laut di atas awan gitu, dia rata terus ada laut. Nabi Sulaiman terbukti dulu waktu mencari, waktu diajak tentaranya ke atas udara, tiba-tiba ada laut di sana. Ini ada apa ini? Laut. Coba mana Jimprit, jin, suruh cari apa cerita laut ini. Menyelam dia dalam sampai dasar, tidak ada apa-apa kecuali dia jumpai sebuah kubah saja di sana. Itu. Dia membawa kubah itu sekedar bukti tanda pernah menyelam. Dan apa-apa lu ajak lu juga engkau dan arah tuduhan kan. Itu dia pergi sebagai bukti pernah pergi ke bulan lah, mau nyanyian kan. Ada nyanyian, nanti ku petik semua bintang-bintang sebagai bukti pernah pergi ke bulan katanya. Bintang-bintang yang petik itu langit pun. Di malam minggu kemana kita pergi? Bagaimana kalau kita pergi ke bulan? Nanti ku petik semua bintang-bintang sebagai tanda, sebagai bukti pernah aku ke bulan. Nah itu ya, nyanyi khayalan gitu ya. Nah ini ya Nabi Nabi siapa? Nabi Sulaiman betul. Sebagai bukti dia sudah menyelam ini, dia bawa itu kubah, angkat. Nah inilah, tidak ada apa-apa dalam laut ini. Cuma ini saja bukti saya. Kubah tertutup. Kemudian berdoa kepada Allah supaya dibukakan, ada apa? Ya Allah, ada apa ini? Terbukalah. Dijumpai seorang manusia di dalam sedang bersujud. Saya selesai salat, aminal insi anta au minal jinni au minal syayatin. Bal ana minal insi. Kaifa hikayatuka wa khabaruka anta dakhilal kubbah. Pahaka kas'alahil qasas lah gitu kan. Dikisahkan bahwa dia adalah seorang anak yang bakti kepada ibunya. Dia pergi waktu dia masih hidup ibunya, dia kemana saja pergi, dia bawa saja ibunya. Sudah lumpuh ibunya itu. Karena pernah dia berdoa, ibunya itu mengatakan, ya Allah, masuk atau tempatkanlah anak saya ini tidak di langit dan tidak di bumi, katanya. Itu dengan doanya. Waktu meninggal dunia, terus saya pergi ke laut karena ngamu-ngamu, galau, gitu kan. Meninggal ibunya, yang galau, kemudian datanglah kubah ini. Kemudian saya terbuka pintunya, Musa sholat. Masuklah di kubah itu, santren lah itu di sana ya. Nah itu. Kemudian gitu masuk, tertutup pintunya.
Itu sehingga saya di mana sekarang ini saya juga tidak tahu saja sekarang ini. Itu makan minum ditanggung ke wah surga wah itu surga sana. Dan di masa sekarang ini saya tidak tahu. Oh betul kamu sekarang ini tidak di langit dan tidak di bumi. Nunggu kiamat saja. Masih sampai sekarang. Kalau gitu apa mau sekarang? Kembalikan saya ke tempat. Nah, berdoa pada Allah tertutup pintunya terus. Ayo jin antarkan dia lagi. Nah itulah cerita apa ada laut antara langit dan bumi. Terkadang juga kita dengar waktu hujan tidak turun, tidak jadi turun, ada kokoh raru diceritakan dengan layak kepada iya kok belabur kokoh raru selaga kokohnya kedengaran suaranya saja. Nah, itu kedengaran suaranya saja. Nah, itu terkadang hujan tidak hujan rintis-rintis tapi dia misalnya seperti saat ini kemudian ada suara gitu, itu kokoh raru katanya itu. Nah bisa-bisa seperti itu kan, itulah yang tidak diketahui oleh siapa. Jadi ada laut di atas langit, di bawah langit. Itu kuasaan Allah Subhanahu wa taala. Sebab kita wa ma utitum minal ilmi illa qalil. Kamu diberikan ilmu cuma sedikit saja. Tak terjangkau yang itu semuanya. Illa man khassallahu bihi. Kecuali kan orang sudah dikhususkan oleh Allah tentang itu. Nah, itu yang kita ada berapa apa naruhan. Ternyata terimpak leman. Ya tepat pendon nepuk empat tu kan. Ya, empat langit. Pada orang bikin empat bumi itu. Pada ia leman teri. Terbukti juga ya. Ada istilah orang di Kalimantan Timur itu. Asal ada air, ada ikan sudah. Itu. Di gawah-gawah lalu bergaru. Saudara air. Empat betok, sembur, tokok, apa nama juga yang besar-besar itu. Ada saja. Ya jadi kandok lah tuh. Dan ada batu bara. Kan batu bara kan digali. Habis batu baranya tinggal menjadi danau kecil. Di sana walaupun tanpa dilepaskan ikan, nanti pasti ada saja ikan. Dari mana datangnya itu? Kata orang sana cerita saya kan hanya jadi tamu. Itu. Tapi jadi tamu dapat hadiah kan satu dari sana. Alhamdulillah. Hadiah lah bu, itu diterima ikan gratis lagi. Alhamdulillah. Itu. Makanya berdakwahlah sana nanti kemana Kalimantan mudah dapat hadiah di sana kan. Tapi jangan itu niatnya tidak jadi. Di sana itu yang besar-besar telaga sudah diambil batu baranya itu dalam. Ternyata nanti kalau kita mancing ada ikan di sana katanya. Dari mana datang ikannya katanya? Padahal tidak ada telabah di sana, tidak ada ya di gawah gitu. Cuma ada air, cuma ada hujan saja waktu turunnya hujan. Mungkin tuh leman tuh di empat teduk-teduk pada kata udah tahu ya ke malam dan sebagainya. Enggak ada ikan. Mereka juga heran di sana. Macam-macam apa ikan di sana. Kalau di sini betok itu tidak enak, artinya tolang doang betok kan. Kau namun mancing mau betok itu teh itu. Ngonek lalu mancing mau betok kocek, ngonek peta tanding mau gedok tolek. Ini pepatah dengan sasak. Ngonek peta tanding aneh pun ngonek lalu mancing ndak mau jadi betok kocek. Ngonek lalu peta tanding paling mau menunggu gedok tolek mau. Itu. Jadi bisa saja seperti itu Allah menjadikan itu ya. Nah kita terlepas daripada pembagian daripada Imam Ghazali ini keloi kan. Ya ada setep itu, ada sandi, ada terdamin. Didik perlu PT ini lagu. Sambil nak macam nono kita ndak tahu mana yang
ditanggung oleh Allah langsung. Kita aja keyakinan kita semuanya ditanggung oleh Allah Subhanahu wa taala. Cuma kita cari bil asbab kan. Dia tahu mau muat pani milih basuh menu. Arak tanggung si nenek wah. Sudah baru-baru datang piring nasi terus dia tidak demak surga doang hondo jalema. Itu nasi terus dia demak masa menyonjong diri. Buah-buahan itu kutupuha daniyah. Kutupuha daniyah dipetik itu mudah sekali. Di metokol kena ada yang buat pauk dia dulu ceritain pauk. Di metokol atas di tahun. Di met ngajang sini atas tundun. Dia tinduk malik sini bawaan. Aneh kakan lah menurut seolah-olah berembik hebat saran surga sana kan. Nah itu kita pokoknya aneh mala ainu ra'at wala ududun samiat wala khatara fi qalbi basar. Itu saja. Adatlu ibadiyas salihin mala ainu ra'at wala ududun samiat wala khatara fi qalbi basar. Saya siapkan kepada hamba-hambaku yang muttaqin sesuatu yang tak pernah dilihat oleh mata, tak pernah didengar oleh telinga, tidak pernah terlintas dalam hatinya. Itu. Jadi kalau kita pikirkan itu berarti bagaimanapun kita bayangkan tidak seperti itu, karena la khatara fi qalbi basar. Itu. Yaitu mala ainu ra'at wala udhunun sami'at wala khatara fi qalbi basar. Sok milih langsung. Makanya al jannatu ma khatara bi balik wal jannatu laysat kadzalik. Ma khatara bi balik wal jannatu laysat kadzalik. Bagaimanapun atau bagaimana saja terlintas dalam hatimu bibalika wal jannatu laysat kadzalik. Surga itu tidak seperti itu. Kenapa? Karena tadi hadis yang mengatakan adatul ibadil muttaqin mala ainu ra'at wala uzunun sami'at wala khatara fi qalbi bashar. Mengapa di dalam kitab Masailah disebut di sana surga itu bidadarinya saja katanya, sampai karena cantiknya kelihatan air waktu minum di lehernya, di betisnya sampai kelihatan sumsum tulangnya. Nek tentu menodong langir. Karena itulah maksud saya sudah sulit dibayangkan. Lalu nek tentu dia menang-enam nek sekitan air di balong kan kaca jari ni. Kesakitan sum-sum merunjerangkong. Itu kan. Itu jadi cuma sekedar untuk membayangkan bagaimana yang namanya bidadari itu karena cantiknya, indahnya, jelitanya dan sebagainya. Tapi kalau dibayangkan seperti itu dong, keliwatan jari ini, lengi jari ini. Itu bentuk keluar biasanya saja. Jadi luar biasa nanti bayangkan saja sorga yang paling rendah dapat orang 10 kali bumi sama isinya. Ayo 10 lias bumi. Bersenina saya kerja kosongan itu. Terus ribuan dia punya. Itu bidadari itu sebagai tambahan. Istri yang asli nanti istri yang kita bawa dari dunia. Makanya nanti akan talu hati dia, iri hati dia itu. Bidadari itu kok cantik-cantiknya wanita dunia ini katanya. Padahal kita hidup di sini. Dia aja ku cantik-cantik. Walaupun nani letak merun lau. Bim bolat, bim pracat, bim berang, bim lecang, mulut tai tanjak. Ada kat mana insyaAllah lemak juai. Darak dengan dik luar biasa. Tenang, bim pacu bim nani.
Ada seorang, kalau tidak salah nak Ibnu Sirin, kalau tidak salah Ibnu Sirin, bermimpi, ya, bermimpi bahwa di sana istrimu di sorga nanti, di sebuah gobok ini namanya. Umalet do tele, lalu boya. Itu. Cerita biara mana warak lagu, ya dengan joga nguni ni, dengan joga, dengan joga, terus dengan joga bilang, ya orang gila itu, di mana tempatnya? Sana ada gembala kambing nguni ni. Tatu lalu boya, prasaran lalu berembiru senina le surga tu. Lalu boya, Modemen tele jauh Ibnu Sirin tele sini nano kan di kanan pembek bumbekoi. Nah, laisal al wa'du huna hunina. Laisal wa'du wa innamal wa'du hunaka huni tu kena. Memang jauh. Ndek nete tu janji no. Tu lerak le surga tu janji ndek telek nani orang laur. Ande le tu tele jiwa. Anu baik ngutak nu ke tele. Dia ruan. Mai tu gerak kanan. Ya pun laisal mau'id huna. Wa innamal mau'id hunaka. Ndek janji oleh dunia. Di akhirat erak tu janji ni. Erak jemurun bidadari turun dari dulu di kayangan dari dulu. Itu. Jadi di akhirat itu nanti pokoknya seperti yang tadi itu wanita sorga tidak bisa dibayangkan. Itu. Ya, arah dengan dia masuk akal lagu ya memang itu. Dalam surah Al-Waqiah saja, baca surah Al-Waqiah aja. Wahurun in ka'amsali lu'ul maknun jaza'an bima kanu ya'malun. Pokoknya walah mitarim bima yastahun. Ani sabar ni dek akan borong ni ane. Boye-boye be borong dia nak hebat-hebat. Era jalan dok kakan ni borong dia lewat. Itu. Dan memang enak borong itu. Bukan seperti ayam. Kalau yang asli bobot sekarang, kalau yang dipelihara ini masa nanu rasen, masa yang potong. Itu kenapa? Karena lain rasanya dengan bobot yang mula makan sendiri, bebas makan di hutan. Mau noi minyak kendolan hebat. Itu mereos rasa ambun. Wah. Itu. Tapi namun bobot sak biasa nanti petalaut dia aja. Marah manok biasa karena sudah makanannya. Enggak si beng mangan sana doang kan. Kalau di hutan kan bebas makan nolet, makan teri, makan apa rana, makan kelikit, mau siapa sak milik tu kanggo doang. Nun dia tak akan olah tite kan nagu anu kaken tu apa rana. Bobot kaken itu akan angkat sembor ti makan dai. Kaken ni be sembor no je makan dai. Nia kaken dai tu sembor kaken tu. No wesi ton tanya. Mokoh sembor dia. Kan? Apa boleh kita makan sembor yang dipelihara di WC? Boleh. Kita makan sembor, bukan makan tai. Tainya makan sembor. Sembornya makan tai. Kita makan sembor, mungkin berepot-repot. Makan saja. Murah ni danu. Ya. Ya ulamun dia peta makanan ayam ayo. Sudahkah kau kontrol dia? Tain basung mak beli apa aja ku. Wih, kuah kai. Longkop ni doang si manuk. Dak mano. Sedot mana serot ni lantung. Tain si serot. Apa rana? Badok si serot no. Dan juga berubah. Kalau dia makan tai mughalazah, misalnya tain basung kan? Itu apa? Nasi mughalazah masuk ke tainya dia berubah mutawasitah jadinya ndak mughalazah. Itu wiya sari-sari no tamu jo kawak menggorok lah kemai. Boleh atau ndak? Boleh. Karena dia makan tai basung, kita makan ayam. Nanti tangkong tewo. Deket tai ton tewo. Toto kubur ton tewo. Kubur tengah mati, tangkong tengah mati. Makan saja. Itu.
Itu sudah kimianya sudah beda. Itu. Menu air susu jangan diminum. Darah asalnya itu darah. Untuk peta asalnya darah itu, tapi kan itu makmai dunia itu. Nah, jadi sudah Allah mengatur. Tidak usah kita pikir-pikir yang tai doang kaken. Sering ditanya saya, bolehkah kita makan simbol yang dipelihara di WC ini? Ya simbol tu kak WC kan di lapan isi ni. Ya sing kaken sianu. Wah iya. Cuma ada cumanya. Diharapkan untuk meliharanya beberapa hari saja, liyati balahmuhu, untuk tersudut pelihara beberapa hari, untuk dia lebih baik anunya apa namanya, lebih baik dia punya daging kan, ya, beng makanan nasi baju aneh ada searah perubahas itu. Tapi boleh saja, tapi alangkah baiknya kalau dipelihara dulu sebentar untuk liyati balahmuha. Apa? Oli, nenek tunu bau dia dah. Sembor sabele-bele no. Gecok merapat. Tunjuk ke. Bu colet le saus. Makan aja. Yang nenek tunu walaupun tanpa dibakar tak apa-apa. Cuma untuk lebih mantap enaknya dibakar itu. Mungkawa belat dilantong ya, silakan. Colet saus tu terus geragi, mantap rasa tu kan. Angka sate tunu dia kata-kata sekali serepak ke baik. Kan ini sate kan beli toko tole warung-warung tu kan. Tampet sekali. Anu sangat-sangat lah menu. Masih kata-kata bismillah biane. Ya udaran. Ada naruh dalam makan dia itu darah yang dalam daging itu. Enggak apa-apa. Yang haram daging darah yang daman maspuha, yang di lehernya itu yang mengalir, yang tak ada mengenamnya, ya haram no. Darah dalam dagingnya ini boleh itu sudah di dalam dia. Tonjok bu colet dia saus boleh. Naik terus kan. Lagu no lelah manget baru lihat soal. Jadi tidak perlu artinya tidak menjadi syarat boleh dimakan dengan sadi bakar, masak ndak. Ini na gorok sampi kan, gorok sampi kan. Baik papa himpong dan langsung serepak ke, insyaallah. Nah, baik himpong bu, bolane ragi, hanya ragi sana. Do sede ambun apa telang ambu sanain terus, ambu ragi dan tu kamu, edeng dilah, dilah tu puluh bu. Kakak itu bisa sangat itu tidak apa-apa segi bolehnya ya. Harap cerita yang ditutup atau sudah selesai dan separuh ngehong bubar harap cerita umade separuh kan. Cerita dibantu Imam Ghazali sudah tadi ya, malahan Imam Ghazali yang hebat ceritanya. Imam Ghazali ceritanya ini, yang pengarang kitab ini, dia mati istrinya tadi malam, ya kemarin lah menuju. Besoknya dia kawin. Dan ditanya, mengapa Tuan Syekh kawinkan kemarin anunya di Mambai nyiwa ada cari tita aja di Melayu anu. Saya tidak mau kurang ibadah saya. Kan kalau punya istri 2 rakaat sama dengan 70 rakaat. Kalau kalian sendiri lagi dan kurang, saya ingin untuk mencapai 70 rakaat lagi. Kau yang ngantih hunin tu apa? Lah ni bayi orang ruan tanak tu ni kan. Itu jadi kalau 2 kali 70 lagi 4 kali 70 berarti orang punya istri 4 itu 2 rakaatnya sama dengan 280 rakaat. Ini dia hebat lalu dengan
Dendek bemele ada. Iaran ibadah apa rana? Ya nikah no ibadah baik lah. Kena dia no. Kau biar abot. Kanjeng namun dek para je. Nah itu. Jadi dia itu langsung dia kawin. Itu. Jangankan sudah mati. Masih hidup saja boleh kan kawin. Mengamat tunggu mati. Nenek tunggu mati seni mengadang. Lamun tunggu mati seni dan pun merari. Sok marak rua sak melek lalu tili mati seni jari. Kendaruan mati kalau merari. Nah, akasan ini dia suruh besemama merari. Adik sandak ne, ndak mentaduk orang lau semama. Mari jalan pergi merari. Wah, dah mati julu. Aku ndek sama dengan selapu cuma andin kena. Segi jangankan sudah mati, masih hidup pun boleh. Jadi Imam Ghazali tidak salah itu. Pertama karena dia untuk akhirat perhitungannya atau agama perhitungannya. Ibadah kan yang 2 rakaat jadi 70. Yang kembali teteh dengan semalam nombor 70 telang lah 5 kali 70 upira jari nano. Dong dah 5. Ada 3,350 telang pahala lah. Tu nah malah nunin. Sejelo semalam menunin. Akhirnya biar kahwin saja setelah itu. Nah dong mati seninan lalu banyak saknyi anu sari tu belangan dong cinta dok badek ke. Langsung di sana. Berari wah unin. Nah itu dah cerita Imam Ghazali. Dia tak salah Imam Ghazali. Oh, Rasul Solihin. Alor ni aja nyuruh. Aku dengan ni aja andek nyuruh ni aja. Dia suruh semamun mati. Dengan ni enggak mama sih bahasa tak. Puji semamun mati ni lebih merari. Unina jangan dem itu doang semamun merari. Han semamun mati. Pokon besuh ni jangan dihanu dah. Yang penting besuh ni dengan Nina no. Ya. Besuh sampai atas bawah 2 atas bawah. Lebih-lebih yang bawah. Itu jadi. Yo sangat penting sekali itu besuh bawah itu. Yo kita lihat di sejarah daripada nikah mutah kan. Nikah pentah itulah yang sejarahnya besuh atas bawah lapah. Itu sebabnya penting sekali bawah atas itu. Malah lebih-lebih hangat bawah. Itu waktu itu begini ceritanya itu. Pada suatu peperangan kan Nabi membawa beberapa wanita. Artinya 10 ke 30 untuk jadi tukang ngemis, tukang beroas, tukang kor apa aja kan. Itu perlu dibawa karena ada untuk mencuci-cucikan pakaian tentara-tentara yang lain kan. Itu biasa itu. Tapi pada suatu peperangan tiba-tiba Rasulullah menangkap sinyal-sinyal daripada keadaan tentaranya. Dia pikir baru beta dan terusan ini selong-selong tentaranya besuh di atas, lapar di bawah. Ini yang sebabnya tidak efektif segala-gala. Sehingga Rasulullah memohon kepada Allah Subhanahu wa taala bagaimana solusinya. Mereka sudah tinggal kepada istrinya sudah sekian lama, sebulan 2 bulan pergi untuk berperangkat. Berdoa pada ya Allah ya Rabbi, kami mohon petunjuk bagaimana solusi daripada keadaan hamba-Mu yang begini-begini. Diwahyukanlah atau diilhamilah atau datang malaikat Jibril mungkin beritahunya bahwa untuk sementara ini untuk perangan dibolehkanlah wanita-wanita ini kawin dengan laki-laki. Rasulullah jadi walinya. Itu. Aku nikah kamu sehari, mas kawin 2 butir korma. Jadi gauli. Bermesi dah malam jam. Arak jaman. Sida pira. Ita ja 3 jam haneh ni.
Sekedar anu doang ini. Oh bagus. Aku kawin kamu selama 3 jam. Ini perlu sayang anu nih. 3 jam. Mas kawin 1 biji korma, misal sengsara. Itu. Hanya dalam tempo sekian bisa dilayani, misalnya tentara yang begitu 300 bisa dilayani oleh 30 wanita. 30 wanita melayani 1 berbanding 10. Anu hebat dengan ini, anu juara bertahan. Ya. Tidak maju, tidak mundur, tapi juara. Kalau laki maju mundur. Kalau mau maju, kalau tidak mau mundur. Tapi kalau wanita tidak maju, tidak mundur, tapi juara bertahan. Itu tidak ganggu dengan ini, hebat. Ya, juara dia itu, ya, juara bertahan. Nah, waktu setelah itu kebetulan alhamdulillah dia tidak ada yang bunting. Karena apa? Karena tidak tahu siapa punya anak nanti. Edah tidak diedahkan soalnya. Kalau nunggu edah bagaimana kan? Makan pirane mau dengan nanti edah. Aja itu selesai kawin lagi. Akan itu. Tapi tidak selamanya. Jadi setiap, bukan setiap perang juga, setiap terjadi keadaan seperti itu. Nah, tinggal di perang Khaybar diumumkan oleh Rasulullah SAW, dari hari ini, jam ini, detik ini diharamkan nikah mut'ah ila akhiril zaman, ila akhir abad, dengan daging hemar. Waktu itu 2, itu juga dengan hemar. Pernah dihalalkan dagingnya, pernah tidak. Sewaktu-waktu dihalalkan, sewaktu-waktu diharamkan. Kalau tidak ada makanan, dihalalkan. Kalau ada makan, diharamkan lagi. Itu caranya. Sehingga wan halal halal kembali. Nah, sampai terakhir diharamkan selama-lamanya. Sehingga sekarang mungkin di Syiah mungkin tidak sampai hadis itu, sehingga dibolehkan nakik kawin kontrak sekarang, sampai sekarang masih di Syiah. Mungkin ada di Indonesia sekarang, bawa orang wanita ke hotel kawin sebentar, nanti siang selesai. Nah, itu bukan di siang, yang penting tutup waktu kontrak, jadi sudah selesai. Namun secara akal, nanti itu ada penting lalu nih. Artinya secara akal, kebet keluit dengan ini nas bangong kan. Nah, buyan mana-mana setahun, hari atau 2 tahun atau sebulan 2 bulan kan, maulah nyacap selapu lah kan, itu timbang mosot itu. Nah, kembali pada yang tadi, bahwa bagaimanapun kita rezeki itu asal kita sudah cari. Karena wabtagu min fadlil, nah memang rezeki kita ditanggung oleh Allah Subhanahu wa taala, tetapi kan dia tahu memot kan, mesti ada saja jalan. Utlubur rizqa walau bitanah noh, kata kita lain noh. Tarik rezeki itu walaupun dengan kerem kan, bisa jadi itu orang cari dengan kerem kan. Lalu jauh paling dengan bu tu berugak ton tokul dengan kemangan tu dalam momon dari kerem mana momot kan. Maka dengan kerem dua dosa ngarat doi. Tu tamu setamu mangan mau rezeki, tuntutlah rezeki itu walaupun dengan kerem. Wow, bulan nomor tu 2 kita manggung boleh masa cokol dengan han bilang datang one ada masa nasi nunda dadah tu temean lalu jadi payu borong mangan coba kerem one kan bangun. Itu jadi tuntutlah ilmu walau tuntutlah rezeki itu walau dengan menjari. Wa ma min babatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha. Itu kan. So makaipa yasihu ay ya'mur al-abda bitalabi mala ya'rifu makanahum wa yatlubu illa izla ya'rifu ayya sababi minha. Nah, bagaimana kan dicari kalau tidak tahu, ngapa diperintah? Itu alladzi yatanawalahu wala ghair
waladzi yasiru sababa ghidaihi wa tarbiyati la ghair. Sudah tadi ini. Fal wahidu minna la yadriku dzalika sabab bi ainihi. Memang semua kita tidak tahu sebab itu, apa sebab sebenarnya. Min ayah sudah lahu hal yasihu taklipuhu fata'ammal rasyidan fa'innahu bayinun. Ini bayinun murniya ni kan. Ini bayinun. Ini jelas. Kata Imam Ghazali, bukan kata kita. Gitu. Udah, tapi sebenarnya kembali yang tadi itu, ya ambil saja zahir ayah saja. Mengatakan wabtagu min fadlillahi, ya. Walaupun Allah la mustaqarrah mustaudaha, tapi kan disimpan. Jadi kita tidak tahu. Justru itu kita cari dengan bi'itiyanil hasbab. Summa hasbuka annal anbiya. Kemudian cukuplah jadi pedoman, jadi pemikiran. Annal anbiya salawatullahi wassalamu alaihi wal awliya al mutawakkilin. Bahwa cukuplah jadi contoh, jadi pedoman, jadi panutan bagi para nabi, para wali yang mutawakkilin. Lam yatlubu rizqan bil aksari wal a'ammi, itu tidak mencari rezeki sebagian besar. Wa tajarradu lil ibadah, mereka itu hanya betul-betul untuk hanya ibadah. Kenapa? Dalam Al-Quran kan, in ajriya illa Allahi la nas'alukum rizqa ajar la yas'alu ajran in ajriya illa ala rabbil alamin. Itu tidak saya minta rezeki sama kamu, rezeki kau sudah ditanggung oleh Allah Subhanahu Wa Taala, upah pahala sudah ditanggung. Itu para nabi. Wabil ijma' annahum lam yakunu tarikina li amrillah. Dengan ijma' para ulama bahwa mereka itu tidak meninggalkan perintah-perintah Allah, wala asina lahu, dan tidak maksiat padanya, bizalika, dalam mencari rezeki itu. Pada bayanalaka, maka jelaslah bagimu, anna talabar rizki wa asbabihi, bahwa mencari rezeki dan sebabnya itu adalah laisa bi amri lazimin lil abdi, bukan suatu wajib atau kewajiban bagi seorang, tapi merupakan suatu jaiz, itu kan suatu kebolehan saja. Kalau mau, ya, kalau mau nunggu tawakal silakan. Kalau kurang yakin, ya terpaksa. Lalu itu. Kita nomor manok kan, salemak lemak tu, peta ni aja. Sampai kita janji oleh Allah kan, oleh Rasul, kalau kamu bisa tawakal seperti burung, ya sudah, kau diriku seperti burung. Tapi kan kita sepertinya kurang yakin saja kita ini kan, parap doang, perasaan detek mau doang. Tapi ya jangan tuh berlebih-lebihan cara parapnya. InsyaAllah. Summa qala fa in qulta hal yazidu rizqi bit talab wal yanqusu bi tarki talab ila akhir. Nanti wallah subhanahu wa ta'ala a'lam. Masalah rezeki aja, sebagian ada, kebanyakan tahun itu, kebanyakan je parap tu doang. Wah, itu nyangka saja rezeki kali setahun. Nani pikirah, padahal dia manjari anu masih dia madowong no, beraset kakan dia madowong, melekan buah-buah apal tahun mudi dia man buah masih lu berkembang bang dia man itu. Seri kaya yang akan sekaling 2 tahun lah mak. Memang buat sana ni doa. Itu. Jadi memang betul itu kata-kata kitab ini, cuma hati kita yang masih ya tertumput dengan apa, jagakan di sini doang luayan doang parap tu. Itu. Parap tu nik mau apalagi ya sampai pasangan. Parap ni terbelin, parap ni macam mau terbelin tu doang, belin laut beda lain.
Nina pun mama no dia payu lain nak lema. Dia rezeki merasa no je. Nah, walaupun kan jadi dasar para istihara. Arak barut batur lahir zaman nak bapa Allah saya. Itu arak jadikan din badi istihara lun borong kan. Kemodelan. Itu. Dia datang kepada Pak Mose, minta izin. Walana yang merari. Oh, bagus. Ara calon nggih wara pajari. Wa istihara. Ya tang istihara. Ya kok memang istihara. Yang badi istihara lon borong kunin. Model. Namun tele arti istihara itu le doen deh. Kanja lamun bagus. Kancenina misalnya. Lamun bagus kancenina nih. Adik tersekian berhasil. Kace adik tican barokah. Lamun bagus untuk jadi cenina dunia akhirat. Dalam agama maupun dalam dunia. Adik temura angendah ya Allah. Lahu lamun nende bagus kancenina nih. Adik terborongan. Lamun dia bagus kan. Adik terborongan. Bukan je terperetok ya Allah ambesa mulai ye. Bukan je tertakdiran murah endah. Wadah terberkati dunia akhirat. Iyo ni penyerahan. Berarti lamun dek mau, tanden dek bagus. Lamun tu mau, tanden bagus. Mau tu misalnya dulu, bukan lagi dalam perasaan kan. Kanja istihara. Angkat menilai nina ni ya. Kan istihara kuah. Bila kau nak istihara. Lah wah siap puluh jiwa malam ke istihara. Buang ke mentia lalu. Iya bagus lek sida wahana. Badek lah dengan lain lebih asino badek jak. Nah itu. Jadi itulah yang baik untukmu. Karena harap support dengan nina. Support dengan mama. Ya Allah senina luar biasa. Bewihin sakit udin sama satak ni. Maka geti jama. Ya Allah. Luar biasa. Nano. Kamu sama dia lalu saya kambe ni. Apa jawapan? Ondek bani sayang. Laun dengan kajian merarik malik. Ndek barak sabar tita. Mati nek tampok si dengan. Aneh uli alun bihita dah sabar. Kadek teh tiba jalan. Sedangkan rumbuk wayat menulah kan. Daripada kita teh alun. Nah, laun nek bani tele merarik aja. Dengan laun. Untung biasa kita mau nanti. Aneh dengan mau juli. Mati deh tampok sama ni lo kojang kan. Nah itu. Ya itulah. Jadi kena lo mau mamun nina lalu no. Bagus istiharan dua nina tiap ada je. Usapang mundin habis silik-silik sebamun tiba menon tanda kamu sabar sebamun. Nah itu. Nah itulah hikmahnya. Jadi dek mele sedih laun sa laun dengan sa gemes lalu sini tampok no mati laun tampok ni kan. Nah itu sebabnya tidak di no kan. Ya rasa ada saja. Nah laun namun dia mau no pada luar istihara. Umano tadan maut uli. Memang itulah hikmahnya. Bab laun teh maut salain dan laun sang lebih bahaya. Itu. Pacunya ni lagu kurang rezeki laun ni. Miskin-miskin laun tu. No. Lantaran maut nina sa pacu lalu misalnya dulu kan. Dia perukak lagu bagak kurang rezeki misalkan arah kurang lebih lah benar. Empete sandi arak kurang jauh 5 sot baik. Itu. Mantalaba akan bila aibin bakia bila akhin. Mayatlub akan bila aibin pal yabqa wahidan. Ibarat lain kan. Mayatlub akan bila aibin pal yabqa wahidan. Saya Peter Batur ndara selak ndara joli paliap ko wahidat meruk mesak wah tenduk mesak mangan mesak semua sendiri tidur sendiri makan sendiri apa dah pokok sendiri doa cuci sendiri tapi syarat kancing dan aja arah atau tiap tumpah hangan tumpah segala kan itu jadi sehingga
aman kan. Itu jadi main talaba akan bila aibin bakila bila akhin. Barang siapa yang mencari teman tidak ada celanya, oleh mesaan baik dedek darak kancen. Mesti ada saja kita manusia itu dijadikan kurang oleh Allah Subhanahu wa taala. Hanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai al-insanul kamil, manusia yang sempurna. Nah, kalau kita di bawah Nabi sudah ada saja kurang-kurang sendiri, apa caruk-caruk lah. Kita masih loik kurang dan dia masih arak kurang, pada-pada. Nah, itu. Jadi sehingga kita dalam menjumpai pasangan kita dalam keadaan kurang, ingatlah bahwa pasangan kita itu adalah manusia dan secara kekurangan semamen. Oh, ingat manusia semamen seno. Kita kekurangan istri, ya istri kita juga adalah manusia. Ini sampai-sampai Nabi mengatakan pasbir ala wijajiha, al-mar'atu khuliqat min dil'in fa inna a'laha a'wajuha pasbir ala wijajiha wa iza zahabta tukimuha kasartaha pasbir ala wijajiha atau kama qala alaihi salatu wassalam. Orang wanita itu manik Nabi ini dibuat dari tolang daeng. Biasa sapak tolang daeng tu sa paling atas paling bengkok kan. Ane lau me palobo pola kan. Artinya lau me milisan napang lalu sayang me jari ni kan. Justru itu pasbir ala wijajiha, maka sabarlah terhadap kebengkokannya. Bengkok-bengkok awis dia mau kan. Namun di bengkok awis, di nara awis bengkok. Di nara awis namun di bengkok. Gergaji aran. Itu kan. Ya. Namun bengkok iya lah. Mun di bengkok dengan nina aran. Jadi dia bengkok mula tapi ya leman tolang daeng. Orang halak sekali-kali oleh mak apa pokok satu kawih wane. Itu bengkok kawih tahun tu kawih. Jangan ngomel-ngomel dengan nina. Nyari tisian itu. Munite mama ngomel-ngomel, ngomel tu nyari kan dah apalagi dia anu jari. Kanak di jari. Unia timang ngomel ngenyang nyampah tisian. Itu. Tolong romon sorong ke bawah. Iya kamu lain dah mau midang doang kau. Lagu sorong sakit bawah. Mari tengok jari penyampah. Itu. Ia tu hebat dengan ni tahun bebek muni anu dah apa nak iman air dah muni ni. Kita jamu tak sili goyo dia tahu kembali kan. Ni aja nang kamu tenda ini saya siap malaikat. Nang kau gawe amal gawe siap. Itu hebat dengan ini. No juara pahlawan, juara bertahan itu. Jangan ni kau gawean misalnya kena cok bawang kena bu. Bangun tenda balik kau. Nah, itu jadi non gawean non gawe balik nggih doang. Sami'na wa ta'ana. Ya tak kunci ni kan. Sami'na wa ta'ana. Nah, sekedar itulah yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya kita semua. Amin ya rabbal alamin. Wallahu fiq wal hadi ila sabil rasyad. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi. Allahumma ja'al jam'ana hadza jam'an mubarakan marhuma wa tafarraqana ba'da hadza tafarruqan mubarakan ma'suma la nada' bina wala minna wala ma'na syaqiya wala mahruma. Allahumma hadina bihudak waj'alna mimman yusari'u ridhak wa la tuhdina waliyan siwak wa la taj'alna mimman khalafa amraka wa sak. Allahumma afina wa'fu anna wa la ta'atika sunna'inna wa la islam wa liman tawfana wa anta radina fadlika wa rahmika rahman rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu alaihi wa sallam ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah.